Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, dalam kesempatan ini kita akan belajar mengenal teks prosedur. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang teks prosedur. Teks prosedur ini ada di buku paket kalian di bab 3. Yang akan kita pelajari pada pembahasan kali ini adalah KD 3.5 dan KD 4.5. Nah, apa yang dimaksud dengan KD 3.5 dan 4.5? KD 3.5 adalah berisi pengetahuan, yaitu yang akan kita bahas adalah tentang identifikasi teks prosedur, dan pada KD 4.5 adalah keterampilan. Yang akan kita bahas adalah tentang membuat simpulan dari teks prosedur tersebut. Marilah sama-sama kita coba memahami apa sih yang disebut teks prosedur. Nah, contoh dulu. Kalian mau masak mie instan. Di bagian sampulnya itu atau di bagian bungkusnya ada tata cara membuat atau memasak mie instan tersebut. Lalu kalian baca. Nah, yang kalian baca itulah yang disebut dengan teks prosedur. Jadi, teks prosedur adalah berisi tahapan atau langkah-langkah yang harus dilakukan agar seseorang bisa mencapai suatu tujuan dengan tepat. Tujuannya kita mau apa? Oh, mau memasak mie instan. Maka kita baca teksnya, langkah-langkahnya, baru kita kerjakan. Tujuan kita pasti tercapai, mie instan akan siap dihidangkan dan akan siap untuk kita nikmati. Itulah pengertian dari teks prosedur. Berdasarkan tujuannya, teks prosedur itu ada 3 macam, yaitu 1. Teks prosedur untuk memandu bagaimana menggunakan atau memainkan sesuatu, misalnya alat musik, memainkan alat peraga atau permainan. Contoh, kalian membeli mainan tentang monopoli. Kalian tidak akan bisa melakukan mainan monopoli itu kalau kalian tidak baca dulu cara bermainnya. Petunjuk cara bermain di dalam teks monopoli yang kalian beli itu, itulah namanya teks prosedur untuk memandu kalian menggunakan atau memainkan permainan tersebut. Yang kedua adalah teks prosedur untuk memandu cara membuat sesuatu. Pada teks prosedur model ini, pada teks prosedur yang tujuannya adalah untuk memandu cara membuat sesuatu ini, ada dibutuhkan bahan, alat, juga diperlukan langkah-langkah untuk mengerjakannya. Contohnya adalah kalau kita mau membuat jus buah. Itu kita membutuhkan bahannya, apa misalnya ada, saya butuh blender, saya butuh pisau, saya butuh gelas dan sebagainya. Saya butuh bahannya adalah buah-buahannya, ada gula, ada susu, ya itu adalah bahan dan alatnya. Kemudian langkah-langkahnya, kita diberikan cara membuat langkah-langkah cara membuatnya itu. Tahapan demi tahapan itu kita lakukan sampai jadi jus buah. Nah, itu namanya teks prosedur untuk memandu kita membuat sesuatu. Selanjutnya yang ketiga adalah teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Contohnya, kalian menari, bermain kasti, senam, dan sebagainya. Sebelum kalian melakukan senam, kalian akan membaca dulu petunjuknya bagaimana cara melakukan senam yang baik agar badan kita bisa menjadi sehat
maka kita baca petunjuknya. Petunjuk dari senam itulah yang kita sebut sebagai teks prosedur yang mempunyai tujuan untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Anak-anak, sekarang yang harus kita tahu, mengapa sih kita kok perlu mempelajari teks prosedur? Ya, apa kira-kira tujuannya? Ya, yang pertama, tujuannya adalah kalian dapat menentukan ciri umum teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar. Ya, jadi ciri umumnya ini tentang apa nih? Gitu. Jadi itu kalian harus bisa memahami. Kemudian yang kedua, kalian akan dapat menentukan jenis teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar. Kemudian yang ketiga adalah kalian bisa dapat meringkas urutan isi teks prosedur tersebut. Jadi tahapan-tahapannya itu bisa kita ringkas supaya apa? Supaya kita bisa lebih fleksibel untuk memahami teks prosedur tersebut. Kemudian yang keempat, yaitu kalian dapat menjawab pertanyaan isi teks prosedur tersebut. Lalu, yang kelima adalah kalian dapat mendemonstrasikan cara melakukan suatu pekerjaan dari simpulan teks yang kalian baca dan yang kalian dengar. Itu adalah tujuan untuk mengapa kita harus memahami dan mempelajari teks prosedur tersebut. Anak-anakku sekalian, sekarang kita akan mengenal jenis-jenis teks prosedur. Yaitu, yang pertama adalah teks prosedur sederhana. Yang kita pelajari sekarang ini adalah teks prosedur sederhana. Yang tadi sudah berdasarkan tujuan ada 3 bagian, nah itu namanya teks prosedur sederhana. Yang kedua adalah teks prosedur kompleks. Apa misalnya? Teks prosedur kompleks ini kita mau membuat paspor karena mau ke luar negeri. Itu pasti petunjuknya banyak sekali. Nah ini akan kita pelajari nanti pada kamu sudah ada di tingkat SLTA. Kemudian juga ada satu lagi, yaitu jenisnya adalah teks prosedur protokol yang nanti juga akan kamu pelajari di tingkat sekolah atas, ya. Baik, selanjutnya adalah kita akan mengenal ciri-ciri dari teks prosedur berdasarkan isi, ya. Yang pertama yaitu panduan tentang langkah-langkah yang harus dilakukan. Jadi kita dipandu, diberi petunjuk, ya, itu adalah ciri-cirinya. Ciri yang kedua adalah bahwa yang disebut ciri teks prosedur dari segi isi itu ada aturan atau batasan dalam hal bahan. Kemudian ada alat dalam melakukan kegiatan. Jadi kalau ada bahan, ada alat, oh ini adalah termasuk ciri-ciri dari teks prosedur. Itu. Yang ketiga adalah ciri-cirinya isi kegiatan yang dilakukan itu adalah secara berurutan. Jadi tahapannya itu semuanya berurutan. Kalau tidak berurutan, itu bukan termasuk teks prosedur, tetapi dia termasuk bagian dari tips melakukan sesuatu. Ya, anak-anak, kalau tadi Ibu sudah menjelaskan tentang teori cara mengidentifikasi teks prosedur, sekarang kita akan melihat contoh-contoh teks prosedur tersebut. Yang pertama adalah contoh teks prosedur cara memainkan. Kita bisa lihat di buku paket kita tentang cara memainkan angklung.
teks prosedur yang kedua, contohnya yang akan Ibu berikan nanti adalah cara membuat sesuatu. Kemudian teks yang ketiga adalah teks prosedur cara melakukan sebuah kegiatan. Sekarang kita lihat contoh teks prosedur memainkan angklung. Ya. Pada buku kalian, pada buku paket itu ada cara memainkan angklung. Di situ diberi petunjuk, ada langkah-langkah bagaimana cara memainkan angklung. Mulai dari memegang angklungnya, kemudian pertama itu adalah angklung itu dipegang dengan tangan kiri. Kemudian angklung itu nanti digoyang-goyangkan dengan tangan kanan sesuai dengan intonasi nada yang ditunjukkan oleh dirijen kalian. Nah, inilah yang pertama tentang teks prosedur cara memainkan. Jadi tidak ada bahan, tidak ada alat, karena ini adalah cara memainkan. Jelas ya? Baik anak-anak, selanjutnya adalah kita lihat contoh yang kedua, yaitu cara membuat sesuatu. Kita akan lihat di sini, yaitu cara membuat obat tradisional insomnia. Apa itu insomnia? Yaitu keadaan susah tidur. Jadi, ada obat tradisional yang bisa kita buat supaya kita bisa tidur dengan nyenyak. Perhatikan dengan cermat. Pada teks tersebut ada yang namanya bahan, ada alat, kemudian ada juga langkah-langkah membuat teks prosedur ini menjadi satu teks prosedur yang bisa kamu lakukan dan kamu praktekkan di rumah supaya bisa mendapatkan hasil, yaitu membuat obat tradisional untuk keadaan kita susah tidur karena insomnia tadi. Jadi ini adalah contoh teks prosedur yang kedua, cara membuat. Berbeda kan yang tadi, cara memainkan angklung, tidak ada alat dan tidak ada bahan, ya. Sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini adalah bagaimana kita melakukan suatu kegiatan, yaitu menari tortor, ya. Ini juga tidak ada alat, tidak ada bahan, di sini hanya suatu kegiatan yang dilakukan, kemudian kita menirukan gerakan, lalu membuat langkah-langkah yang dipandu oleh teks tersebut, sehingga kita bisa mencapai hasil dan tujuan kita, yaitu bisa membuat gerakan tari tortor. Nah, inilah tiga contoh ya yang bisa Ibu berikan, dan juga bisa kamu lihat di buku paketmu bahwa kegiatan teks prosedur ini bisa kamu lakukan di rumah dengan melihat contoh-contoh yang sudah ada. Cukup jelas anak-anak? Baiklah anak-anak sekalian, kalau tadi Ibu sudah menjelaskan dari awal tentang pengertian, ada tujuan, ada jenisnya, ciri-ciri, kemudian juga sampai Ibu menampilkan contoh teks prosedur. Sekarang kita selanjutnya akan mencoba membuat simpulan teks prosedur tersebut, ya. Dalam kesempatan ini, Ibu mengambil teks prosedurnya adalah cara memainkan angklung. Perhatikan dengan cermat, bagian atas itu belajar memainkan angklung yang Ibu sudah beri warna merah, itu adalah bagian tujuan. Kemudian langkah-langkahnya di bagian pertama itu juga sudah Ibu beri warna merah. Kemudian di bagian yang kedua juga sudah Ibu berikan warna yang merah. Kemudian bagian ketiga
sampai yang keempat, lalu yang kelima dan keenam sudah Ibu berikan warna merah. Ini tujuannya apa? Kita mengumpulkan kata-kata yang bisa menjadikan batasan bahwa ini adalah bagian terpenting yang merupakan langkah-langkah yang harus kita kerjakan. Jadi, hasilnya, cara membuat simpulannya adalah sebagai berikut. Ya, perhatikan dengan cermat. Inilah simpulan teks prosedur belajar memainkan angklung. Ya, 1. Pegang angklung dengan tangan kiri. Pertemuan dua tiang angklung vertikal dan horizontal. Cara memegangnya adalah genggaman tangan dan telapak tangan menghadap ke atas. Lalu yang ketiga, posisikan angklung yang dipegang itu tegak dan sejajar dengan tubuh. Yang keempat, pegang ujung tabung dasar angklung dengan tangan kanan dan getarkan dengan getaran ke kiri dan ke kanan. Yang kelima, sewaktu angklung digetarkan, sebaiknya dilakukan dengan frekuensi getaran yang cukup keras. Supaya apa? Supaya suaranya bisa terdengar lebih jelas. Yang terakhir adalah mainkan angklung sambil berdiri agar hasil permainan lebih baik. Nah, 6 langkah ini menjadi lebih ringkas. Inilah yang kita sebut bagaimana membuat simpulan teks prosedur. Ya, bagaimana? Cukup jelas anak-anak? Anak-anak sekalian, setelah kita membuat simpulan, mari sama-sama kita lihat slide yang terakhir. Apa itu? Slide yang terakhir ini adalah tugas. Kenapa harus ada tugas? Karena Ibu ingin mengetahui bagaimana kamu bisa memahami dengan baik apa yang sudah kita pelajari dalam kesempatan ini. Nah, tugasnya apa itu? 1. Carilah satu teks prosedur di internet. Yang kedua, baca teks prosedur yang telah kalian temukan di internet. Teks prosedurnya modelnya apa? Misalnya teks prosedurnya tentang cara memainkan sesuatu, atau cara membuat sesuatu, atau cara melakukan sesuatu. Salah satu dari 3 model yang bisa kalian temukan. Yang ketiga adalah tuliskan ringkasan langkah-langkah teks prosedur yang sudah kalian temukan di internet tadi. Kemudian yang keempat, tuliskan pula simpulan saran apa saja yang kalian temukan pada teks prosedur yang sudah kalian baca. Ingat, ciri-ciri kalimat saran harus kalian pahami dengan baik, ya. Baiklah anak-anak sekalian, penjelasan Ibu dari awal hingga akhir Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan kali ini akan bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.